Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang pentingnya sebuah konsep interaksi manusia dan komputer dan bagaimana sejarah dari IMK dan komputer itu sendiri. Sejak kapan kira-kira orang mengenal komputer secara umum dan sejak kapan pengembang komputer atau orang-orang yang membuat komputer ini mulai memperhatikan aspek tentang pentingnya interaksi antara manusia dan komputer. Baiklah, jadi komputer sebenarnya mulai dikenal oleh masyarakat secara umum yaitu pada tahun 1940-an. Hanya saja perkembangan komputer pada saat itu seperti misalnya adanya ENIAC, kemudian UNIVAC, kemudian JCL System, dan Unix mungkin pada saat itu belum terlalu memikirkan soal interaksi manusia dan komputer tersebut. Sehingga ilmu tentang interaksi manusia dan komputer atau aspek tentang interaksi manusia dan komputer ini baru mulai diperhitungkan atau dipertimbangkan sejak tahun 1980-an. Nah, bagaimana sejarah tentang interaksi manusia dan komputer itu sendiri? Sebenarnya interaksi manusia dan komputer ini sebuah istilah yang mengambil atau meminjam dari bidang yang lain yang telah ada sebelumnya jauh lebih lama, yaitu human factor atau yang sering kita kenal dengan satu ergonomi. Nah, human factor sendiri atau HM ini merupakan bidang sains dan teknik. Human factor ini konsen terhadap kapabilitas, limitasi, dan performa terhadap sebuah rancangan sistem yang efisien, kemudian aman, nyaman, dan bisa dinikmati oleh manusia yang menggunakannya. Nah, human factor juga merupakan seni tentang bagaimana para praktisi bisa mengaplikasikan cara-cara kreatif untuk meningkatkan keterampilan perancangan sebuah sistem. Komputer sendiri dalam penggunaannya sebenarnya sudah memiliki satu bentuk interaksi antara manusia dengan komputer seperti misalnya yang pernah dikembangkan yaitu pada MEMEX 1945, kemudian pada Sketchpad pada tahun 1962, kemudian ada juga Xerox-Star pada tahun 1981, kemudian ada CAD Montreal pada tahun 1983, dan ada komputer yang cukup powerful sendiri pada tahun 1985 yaitu Macintosh. Nah, sebenarnya apa sih alasan orang menggunakan komputer atau apa sih tujuannya pengguna ini menggunakan komputer? Jadi ada beberapa hal yang orang pertimbangkan atau yang menjadi tujuan ketika seseorang itu menggunakan komputer. Yang pertama adalah orang itu menggunakan komputer untuk menemukan sesuatu, kemudian mempelajari sesuatu, atau mungkin yang lebih bernilai ekonomis, misalnya bernilai bisnis, misalnya adalah melakukan transaksi, kemudian mengendalikan atau memantau sesuatu, atau bahkan membuat sesuatu. Dan yang sekarang ini banyak terjadi misalnya adalah berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang lebih asik lagi biasanya adalah untuk hiburan. Nah, apa sih definisi IMK atau interaksi manusia dan komputer itu? Interaksi manusia dan komputer itu sering juga disebut dengan istilah HCI atau Human Computer Interaction. Jadi interaksi manusia dan komputer atau HCI ini adalah satu disiplin ilmu yang terkait dengan desain, kemudian evaluasi dan implementasi sistem komputer interaktif yang digunakan manusia beserta dengan studi kajiannya. Jadi misalnya studi kajian tentang fenomena besar yang ada di sekitarnya. IMK sendiri menekankan pentingnya antarmuka yang baik dan hubungan desain antarmuka untuk interaksi manusia dengan komputer yang efektif. Sebenarnya kita sudah membicarakan beberapa istilah ya dari tadi, yaitu tentang interaksi.
Di sini sebenarnya ada tiga kata yang penting, yaitu interaksi, kemudian manusia, dan komputer. Interaksi itu sendiri sebenarnya apa sih? Interaksi ini merupakan sebuah komunikasi yang timbal balik. Jadi komunikasi yang timbal balik antara siapa? Yaitu antara manusia sebagai pengguna dengan komputer sendiri. Nah, dari situ kita tahu bahwa interaksi manusia dan komputer ini lebih menitik beratkan pada desain interaksi. Jadi bagaimana mendesain sebuah interaksi antara manusia dan komputer. Nah, definisi dari desain interaksi sendiri yang pertama adalah mendesain produk-produk interaktif untuk membantu manusia berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan mereka. Nah, apa yang menjadi tujuan atau sasaran dari human computer interaction itu, atau interaksi manusia dan komputer ini? Tujuannya adalah yang pertama ini untuk menghasilkan sistem yang usable dan safe, serta sistem yang berjalan secara fungsional. Jadi usable itu ya mudah digunakan, safe itu adalah aman, dan secara fungsionalnya berjalan dengan baik. Ringkasnya bahwa untuk mengembangkan atau mengimprove dari sisi safety, kemudian utility, kemudian keefektifan, kemudian efisiensi, dan usability system. Nah, di sini ada beberapa istilah yang penting, atau tadi ada istilah yang sering saya sebutkan, yaitu usability. Nah, usability itu apa? Usability ini merupakan konsep inti dari human computer interaction yang berfokus pada pembuatan sistem agar mudah dipelajari dan mudah digunakan. Jadi usability itu lebih tepatnya, atau lebih mudahnya, atau lebih gampangnya kita mengingatinya itu sebuah komputer itu harus atau sebuah interaksi manusia dan komputer itu harus usability. Apa itu usability? Ya, mudah dipelajari dan mudah digunakan. Kalau ribet, kalau susah, nah itu berarti nilai usability-nya masih nah, yang kita cari adalah, atau yang harus kita buat adalah sebuah sistem yang memiliki usability-nya tinggi. Nah, lalu bagaimana sih peranan manusia atau hubungan antara manusia dengan komputer yang terdiri dari dua bagian utama dari komputer, yaitu misalnya ada hardware dan ada software, kemudian ada manusia. Manusia sendiri berinteraksi itu menggunakan beberapa indera, ya. Menggunakan beberapa indera atau sensor yang dimiliki oleh manusia, yaitu melalui mata. Ini sensor untuk penglihatan atau bisa menangkap sesuatu yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua adalah mulai dari menggunakan sensor pendengaran atau telinga, kemudian menggunakan sensor meraba atau tangan dengan meraba, kemudian menggunakan sensor suara. Nah, sensor-sensor yang ada pada manusia ini dikendalikan oleh pikiran kita, jadi oleh otak kita. Otak manusia itu mengendalikan sensor-sensor itu, sehingga apa yang bisa atau apa yang ditangkap dari organ kita sebagai manusia ini itu bisa dipahami atau diterjemahkan oleh otak kita. Nah, lalu bagaimana organ-organ atau sensor-sensor modal dari manusia ini digunakan untuk berinteraksi dengan mesin, terutama mesin komputer yang terdiri dari hardware dan software. Nah, untuk ketemu dengan mesin komputer ini atau perangkat yang langsung berhadapan dengan manusia ini, bagian pertama adalah hardware tentu saja, di mana hardware ini kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama disebut dengan input device, dan yang kedua disebut dengan output device. Yang berinteraksi dengan tangan, misalnya pada input device itu kita bisa berinteraksi dengan keyboard, kemudian kita juga bisa berinteraksi dengan mouse, kemudian kita bisa berinteraksi dengan joystick ketika main game, ya.
Kemudian yang digunakan untuk menerima sensor suara, kita bisa berinteraksi melalui mikrofon. Nah, itu adalah perangkat-perangkat input, di mana perangkat input ini kemudian ditangkap oleh sistem operasi, ya, oleh software, yaitu bagian sistem operasi, di mana ini ada bagian inti atau yang sering disebut dengan kernel, dan ada bagian persepsi user atau user space, bagian user lebih kepada middleware dan aplikasi. Nah, kemudian data-data yang kita terima atau yang komputer terima yang sudah kita berikan melalui perangkat input tersebut diolah oleh komputer. Kemudian komputer akan melakukan interaksi lagi kepada pengguna kita melalui perangkat yang disebut dengan output, ya. Misalnya perangkat output itu yang dapat kita lihat bentuknya, misalnya berbentuk atau ada di layar monitor, misalnya yang kita bisa dengar, misalnya ada pada speaker. Kemudian yang bisa kita pegang misalnya dicetak melalui printer, atau yang bisa kita rasakan misalnya getaran-getaran pada joystick. Nah, itu gambaran bagaimana orang berinteraksi dengan komputer, ya, melalui perangkat input maupun perangkat output device. Lalu bagaimana ketika kita membangun sebuah antarmuka untuk pengguna? Kita dapat membangun atau membuat satu bentuk yang disebut dengan user interface atau UI. User interface. Apa itu user interface? Yaitu bagaimana kita menghasilkan sebuah antarmuka yang mudah. Mudah itu berarti bisa di self explanatory, ya. Jadi bisa dilakukan sendiri, ya. Jadi antarmukanya itu mudah, kemudian efisien dan ramah untuk pengguna atau user friendly. Kita sering bilang user friendly, ramah untuk pengguna. Itu user friendly. User friendly itu ya ramah dengan pengguna atau mungkin mudah, ya, sehingga pengguna sistem itu bisa mencapai tujuannya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah lebih menekankan pada tampilan visual yang langsung bisa dilihat atau dirasakan oleh pengguna. Jadi ada dua di sini inti dari antarmuka pengguna atau user interface. Yang pertama adalah antarmuka yang mudah, efisien, dan ramah pengguna atau user friendly. Kemudian yang kedua lebih menekankan pada tampilan visualnya. Nah, selain daripada UI itu, saat ini kita juga mengenal apa yang disebut dengan UX atau user experience. Dalam bahasa Indonesia ya disebut dengan pengalaman pengguna. Nah, UX itu merupakan pusat dari aktivitas desain interaksi. Jadi sebenarnya pusat dari interaksi itu pada ujungnya atau intinya dari desain interaksi antara manusia dengan komputer itu adalah user experience. Setiap produk yang digunakan oleh manusia pasti akan memiliki UX. Jadi UX ini adalah tentang apa atau bagaimana yang dirasakan pengguna terhadap satu produk. Ini meliputi kenikmatan serta kepuasan ketika menggunakan, melihat, memegang, membuka, menutup produk. Jadi UX itu betul-betul merupakan satu pengalaman apa yang dirasakan oleh pengguna ketika menggunakan suatu produk. Bahkan UX ini juga termasuk kesan yang menyeluruh terkait seberapa enak atau seberapa bagus produk tersebut. Sering kita mencoba satu produk, kemudian kita diminta untuk membuat satu kesimpulan bagaimana perasaan kita atau apa yang kita rasakan setelah kita menggunakan produk tersebut. Misalnya, waduh, ini handphone sangat cocok buat saya, misalnya. Kenapa? Karena ini pas menunya pegangannya pas, kemudian kameranya pas, kemudian softwarenya juga
mudah digunakan dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan bagaimana apa yang dirasakan oleh pengguna terhadap produk tersebut. Nah, oke, kita kembali lagi ke platform desain. Jadi ketika kita mendesain sebuah produk itu kita harus tahu produk tersebut berada di platform yang mana, atau desain kita itu yang kita desain itu berada di platform yang mana. Yang pertama itu ada desktop ya. Desktop itu adalah komputer biasa, desktop, aplikasi-aplikasi desktop. Kemudian yang kedua adalah berbasis web. Berbasis web itu yang biasa kita buka di browser, misalnya di Chrome atau di Mozilla dan lain sebagainya. Kemudian berbasis mobile ya, berbasis mobile dan berbasis kioska atau berbasis TV, berbasis otomotif atau appliance atau audible. Jadi masing-masing platform itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya desktop itu biasanya di ukuran resolusi berapa, nanti akan berbeda dengan ketika berada di aplikasi web atau bahkan berada di aplikasi mobil. Sehingga sebuah produk yang berjalan di beberapa platform itu pasti nanti akan memiliki beberapa desain sesuai dengan platformnya masing-masing. Jadi ketika dibuka di web ini mungkin akan sedikit berbeda tampilannya ketika dibuka di mobile ya. Mungkin tidak secara keseluruhan, tetapi mungkin hanya bagian-bagian dan letak-letak saja. Nah, itu adalah platform desain. Lalu apa saja yang menjadi aspek dari user experience? Yang menjadi aspek dari user experience yang pertama adalah aspek usability atau kemudahan tadi. Kemudian yang kedua adalah fungsional dari fungsi dari sistem tersebut. Kemudian estetika itu berarti ke estetika itu mungkin ke seni atau mungkin ke tata letak dan lain sebagainya. Kemudian aspek yang berikutnya adalah konten, bagaimana struktur kontennya atau bagaimana menyajikan kontennya. Kemudian aspek yang berikutnya adalah look and feel, terlihat seperti apa dan bagaimana rasanya. Kemudian aspek berikutnya adalah sensual dan emosional feel. Jadi emosional yang bisa ditimbul dari menggunakan satu sistem atau produk tersebut. Nah, aspek yang lain adalah wide ranging aspek yang meliputi fun itu ya hiburan atau kesenangan, kemudian health itu kesehatan, kemudian social capital, kemudian identitas sosial, kemudian identitas culture atau budaya. Nah, itu menjadi satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam user experience. Lalu apa sih pentingnya dari user experience ini? Saya gambarkan seperti ini. Jika kesan pertama yang ditimbulkan itu adalah buruk atau jelek, maka pengguna itu tidak akan kembali lagi, atau mungkin akan mengabaikan, atau mungkin yang sedikit memberi harapan adalah akan sulit untuk kembali. Jadi kesan pertama itu ya cukup penting. Kemudian yang kedua adalah bahkan ketika UX itu bagus, tapi kompetitor itu lebih bagus, maka mereka tetap beralih ke kompetitor. Jadi misalnya Anda punya satu produk dengan pengembangan UX yang sudah bagus, tetapi ternyata muncul kompetitor lain yang memiliki UX yang jauh lebih bagus, maka kemungkinan besar mereka pelanggan kita ini akan pindah dari Anda ke kompetitor
Kemudian yang ketiga adalah fitur dan fungsi memang penting. Jadi sebuah produk memiliki fitur dan fungsi itu memang penting, tetapi UX itu memiliki efek yang lebih besar terhadap loyalitas pelanggan dan penggunanya. Nah, teknologi canggih dan brand yang kuat itu tidak cukup membuat pelanggan atau pengguna kita kembali dalam waktu yang singkat. Sebagai ilustrasi, misalnya ada beberapa sistem ya yang dapat kita pelajari. Itu ada Traveloka, kemudian ada tiket.com. Itu secara fungsional mungkin secara fitur dan fungsi itu sebagai satu sistem yang memiliki fitur dan fungsi yang hampir sama ya. Misalnya sebagai layanan traveling untuk mencari tiket, kemudian mencari hotel, penginapan, dan lain sebagainya. Tapi secara UX dan secara desain itu mungkin akan sangat berbeda. Kita juga bisa lihat lagi apa sih bedanya antara Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, Shopee, dan lain sebagainya yang sejenis itu. Apa yang membedakannya? Tentu saja ini yang akan membedakan adalah desain dan UX-nya, jadi user experience-nya. Nah, kalau kita lihat bagaimana sebuah user experience itu terlihat oleh orang lain, itu kita bisa bayangkan sebagaimana ada gunung di ya seperti inilah, misalnya seperti ada batu yang atau gunung di tengah laut ya, di tengah laut. Yang terlihat, antara yang terlihat dan yang tidak terlihat itu jauh lebih banyak yang tidak terlihat. Jadi di sini kira-kira ada 5 faktor yang perlu dipertimbangkan atau yang menjadi bagian dari user experience ini. Bagian yang pertama ini adalah bagian surface. Ini adalah bagian yang paling nampak dilihat oleh orang lain. Kemudian bagian di bawahnya lagi yaitu bagian skeleton, ya ini bagian yang sudah mulai tidak tampak. Kemudian bagian structure, kemudian scope dan strategi. Nah, kelima komponen ini produknya ketika kita lihat dari sisi produk dan fungsionalnya, maka apa sih bentuknya dari surface ini? Surface ini bentuk nyatanya adalah visual design. Jadi visual design itu adalah desain yang secara visual dapat dilihat oleh pengguna. Kemudian yang ada di layer di bawahnya yaitu adalah skeleton. Ini ada interface design, kemudian navigasinya, kemudian bagaimana informasinya didesain. Dan pada layer yang ketiga, layer di bawahnya adalah structure atau struktur. Ini ada desain interaksinya, kemudian information arsitekturnya. Kemudian pada bagian scope, ini secara fungsional spesifikasinya seperti apa, kemudian content requirement-nya seperti apa. Nah, pada bagian yang paling dalam yaitu strategi, yang pertama adalah user need, kebutuhan dari user, dan produk objektif bagaimana atau apa yang menjadi tujuan dari pengembangan produk tersebut. Nah, user experience itu disusun atas layer-layer tersebut. Jadi ada 5 layer itu, mulai dari yang paling bawah, paling dasar itu strategi, kemudian naik ke berikutnya adalah scope, kemudian structure, kemudian skeleton, dan surface. Yang bawah itu strategi itu bentuknya masih abstrak, sedangkan yang layer yang atas yang sudah bisa dilihat itu lebih ke bentuknya lebih konkret. Nah, kita akan lihat
contoh ya, contoh aplikasi kita akan lihat dari masing-masing aspek tersebut setiap layer. Misalnya adalah aplikasi MS Excel, misalnya aplikasi Microsoft Excel. Jadi pada lapisan surface yang merupakan aspek visual yang dapat dilihat, kita bisa melihat tampilan sebuah Microsoft Excel di mana ada menunya, kemudian di mana ada toolbarnya, kemudian di bawahnya juga ada sheet sebagai lembar kerjanya yang terdiri dari kotak-kotak, misalnya sel-sel. Nah, ini adalah bentuk dari surface atau aspek desain visualnya. Kemudian kalau kita melihat lagi pada bagian skeleton, itu mendeskripsikan sebuah tata letak dan kompartemen-kompartemen fungsional yang ada di layar. Jadi bagian atas apa, kemudian bagian utamanya mana, kemudian bagian sampingnya mana. Nah, itu pada lapisan skeleton. Kemudian pada lapisan struktur, di situ akan terlihat navigasi dari satu tempat ke tempat lain di dalam user interface. Misalnya dari panelnya, atas panelnya, kemudian modal grupnya, atau mungkin model wizardnya seperti apa. Bagaimana kalau kita lihat dari sisi scope? Di situ ada beberapa task ya, misalnya bagaimana penempatan user interface atau user tasknya, misalnya untuk user itu memiliki task untuk memasukkan angka misalnya, atau memasukkan tag, atau memasukkan formula, melakukan format cell, kemudian mensorting information, kemudian membuat agregasi, menyimpan data, import data, ekspor data, atau bahkan mencetak atau print data dari Excel tersebut. Nah, ini masuk ke dalam scope, lapisan scope dari aspek user experience tersebut. Nah, di bagian bawah lagi adalah pada lapisan strategi. Jadi apa yang menjadi lapisan strateginya? Misalnya yang pertama itu goal bisnisnya, misalnya membuat atau mendisplay competitive product. Kemudian yang kedua memotivasi penjual atau mengintegrasikan produk. Kemudian menyiapkan file dengan format the file yang dapat di-sharing misalnya. Kemudian bagaimana dengan user konstituennya, misalnya ada akuntan, kemudian perencana bisnis, ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa. Lalu bagaimana usage konteksnya, misalnya untuk aplikasi desktop, office misalnya, kemudian laptop pada saat di pesawat misalnya, atau juga bisa digunakan di PDA di dalam mobil misalnya. Nah, itu adalah masuk dalam strategi. Contoh yang lain juga kita bisa membuat sebuah ilustrasi tentang bagaimana kita mempertimbangkan sebuah UX design untuk satu produk tertentu. Misalnya kita akan membuat satu rumah sebagai tempat tinggal. Jadi membuat rumah itu nanti akan memiliki beberapa yang harus kita pertimbangkan, termasuk untuk membuat satu user experience yang baik. Kita bisa memulai dari lapisan yang paling bawah, yaitu strategi. Untuk menentukan strategi ini dengan tepat, kita bisa menentukan beberapa hal. Yang pertama yaitu tujuannya atau goal-nya. Kemudian yang kedua adalah user konstituennya, atau mungkin siapa nanti yang akan menggunakannya, atau dan using konteksnya. Jadi konteksnya itu harus bagaimana. Yang pertama misalnya goal kita menginginkan tempat tinggal yang nyaman misalnya. Kemudian
dapat membuat makanan dengan mudah, enak, makan enak misalnya, bersih, kemudian sehat, ya misalnya beberapa pertimbangan itu. Kemudian siapa aku misalnya usernya, misalnya saya, pasangan saya, kemudian ada anak-anak, misalnya kalau sudah berkeluarga. Kemudian konteksnya seperti apa, misalnya di daerah, misalnya daerah perumahan atau mungkin di daerah perkampungan misalnya. Kemudian dekat dengan sekolah, dekat dengan pasar, atau mungkin dekat dengan mall misalnya. Nah, itu menjadi user content. Kemudian setelah kita memiliki satu strategi, kita sudah putuskan 3 hal tersebut, ada goal, kemudian ada user constituent, kemudian ada user content-nya. Berikutnya pada layer berikutnya kita menentukan scope-nya seperti apa. Misalnya kita bisa melihat dari user task, jadi tugas-tugas dari user atau kegiatan-kegiatan dari usernya itu seperti apa. Misalnya adalah menyimpan makanan, kemudian menyiapkan makanan, kemudian makan, kemudian tidur, kemudian mandi, menyimpan pakaian, kemudian berteduh dari hujan misalnya, kemudian menerima tamu, ya, jadi bisa menerima tamu, menghibur tamu, dan menyenangkan untuk tamu dan menyenangkan untuk diri sendiri misalnya. Nah, itu nanti akan menentukan apa yang di atas, apa yang akan menjadi bagian di atasnya. Nah, misalnya setelah kita sudah menentukan scope-nya tadi, misalnya kemudian kita akan naik lagi ke lapisan yang paling atas, yaitu pada lapisan structure. Jadi di structure ini bagaimana kita membuat satu struktur yang menarik, ya, dari satu bangunan rumah. Misalnya kamarnya ada di mana, kemudian jadi kan tadi pada saat kita menentukan skopnya kan bisa digunakan untuk tidur, ya berarti nanti ada kamar tidurnya ada di mana, kemudian ada tamu, bisa menaruh itu tamu, berarti ada kamar tamunya, posisi kamar tamu ada di mana. Kemudian kita dapat membuat makanan, menyimpan makanan, berarti ada dapurnya. Nah, di mana kita akan menaruh dapurnya. Kemudian misalnya kita butuh tempat untuk menyimpan pakaian, berarti kan ada kamar tidur, ada lemarinya misalnya. Ada dining roomnya, misalnya tempat untuk makannya dan lain sebagainya. Nah, struktur itu menunjukkan bagian-bagian dari satu desain tersebut. Kemudian kita akan masuk pada lapisan berikutnya, yaitu skeleton. Di situ itu apa yang diperlukan dari satu bagian tersebut. Jadi apa saja yang ada pada bagian tersebut. Misalnya ketika ada di ruang keluarga, misalnya apa yang harus ada di ruang keluarga, ada misalnya ada sofa misalnya. Kemudian ketika ada di ruang makan, apa yang harus ada di situ, misalnya di situ perlu ada meja makan. Kemudian ketika di dapur misalnya perlu ada kompor, perlu ada kulkas dan lain sebagainya. Nah, apa-apa saja yang disediakan di bagian tadi, structure tadi, itu kemudian